Halo, kembali lagi dengan saya di Linguistic Edik. Jika teman-teman mengalami kesulitan dalam mencari landasan teori di dalam mengerjakan skripsi atau penelitian yang lain, kita bisa menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ChatGPT. Sekali lagi, kita bisa menggunakan ChatGPT. Yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa teknologi hanya membantu, tidak untuk menggantikan kita. Bagaimana cara menggunakan bantuan ChatGPT dalam mencari landasan teori penelitian kita? Simak video berikut. Baik, sebelum kita masuk ke ChatGPT, kita pahami dulu prompt atau perintah yang akan kita gunakan untuk ChatGPT. Prompt biasanya saya menggunakan rumus do it ya. Terdiri dari 4 kata. D berarti deskripsi. Nah, pada bagian D ini kita harus memiliki perintah yang menjelaskan siapa saya. Berikutnya O. O adalah orientasi. Pada bagian ini kita memberikan konteks, kemudian menjelaskan sedang apa, bagaimana kondisinya, fenomena seperti apa, situasi bagaimana, dan seterusnya. Sehingga nanti ChatGPT mampu memahami konteks yang kita inginkan. Berikutnya I. I adalah instruksi. Pada bagian ini kita memberikan perintah kepada ChatGPT apa yang ChatGPT harus lakukan. Kemudian adalah T. T adalah target. Nah, pada bagian ini kita memberikan detail hasil jawaban yang kita inginkan. Pada prinsipnya, prompt ChatGPT semakin detail, semakin baik hasil yang akan dikeluarkan oleh ChatGPT. Ini adalah contoh prompt ya, berdasarkan rumus do it. Sebagai contoh, pada D atau deskripsi, saya menuliskan saya mahasiswa semester 7 program studi S1 pariwisata. Ini sudah cukup untuk menjelaskan siapa saya. Berikutnya adalah O atau orientasi. Di sini saya memberikan konteks. Saat ini saya sedang melakukan riset. Saya menyoroti fenomena banyaknya oknum parkir liar di area wisata Yogyakarta. Tarif parkir tersebut cukup meresahkan karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Saya ingin meneliti bagaimana parkir liar di area wisata Yogyakarta menjamur. Judul penelitian saya, investigasi keberadaan jasa parkir liar di area wisata Malioboro sebagai citra pariwisata Yogyakarta. Jangan lupa pada bagian judul diapit dengan tanda petik. Sekali lagi, semakin detail kita memberikan konteks, maka semakin baik hasil dari prompt ChatGPT nanti. Berikutnya adalah I. I adalah instruksi. Nah, di sini saya memberikan instruksi, berikan saya teori-teori yang sesuai dengan riset saya tersebut. Kemudian jangan lupa T. T adalah target. Di sini saya memberikan detail jawaban yang saya inginkan. Di sini saya memberikan sebagai contoh, berikan nama teori, tokoh, dan sumber referensi.
Langkah selanjutnya, prompt ini kita gabungkan menjadi satu, kemudian nanti kita gunakan sebagai prompt di ChatGPT. Baik, berikutnya kita masuk ke ChatGPT. Jika teman-teman sebelumnya belum memiliki akun ChatGPT, teman-teman bisa login menggunakan akun Gmail. Selanjutnya kita kembali ke prompt yang tadi sudah kita buat. Prompt yang sudah kita buat tadi berikutnya kita blok, kemudian kita copy. Berikutnya kita kembali ke ChatGPT. Kita pilih icon pensil atau new chat. Kemudian kita paste di message chat. Nah, setelah seperti ini kita klik enter pada laptop kita. Beberapa teori hasil ChatGPT dapat kita lihat. Nah, kita bisa memilih sekaligus mempelajari kira-kira teori mana yang akan kita gunakan di dalam penelitian kita. Baik, ChatGPT memberikan 7 teori yang barangkali relevan atau sesuai dengan judul yang tadi sudah saya berikan di prompt. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih teori nomor 1, yaitu tentang citra destinasi pariwisata. Tokohnya adalah Brian Ritchie dan Geoffrey E. Croft. Baik, setelah seperti ini, bisa semisal ya, kita memilih teori nomor 1. Nah, kemudian ini kita copy. Kita cari sumber-sumber referensi lain yang mengungkap atau menjelaskan mengenai teori ini. Kita masuk ke Google Search, kemudian kita pastekan di sini. Di sini kita bisa melihat beberapa sumber referensi seperti jurnal ya. Ada beberapa jurnal yang membahas teori tentang citra destinasi pariwisata menurut Ritchie tadi. Nah, kita bisa baca-baca beberapa jurnal yang terkait dengan teori yang kita pilih. Selain kita mencari dari Google Search, teman-teman bisa memanfaatkan Publish or Perish, Connected Paper, atau artificial intelligence yang lain, web-web yang membantu yang lain, dengan kata kunci tadi yang sudah kita dapatkan, yaitu teori citra destinasi pariwisata dengan tokoh J. Ritchie. Dengan berbagai sumber tadi, kemudian kita baca, kita cermati, kita pelajari bagaimana sebenarnya isi dan inti dari teori tersebut. Demikian tadi paparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa, sekali lagi, teknologi hanya membantu, tidak untuk menggantikan kita. Bagikan video ini agar lebih bermanfaat.